Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati semua yang Allah berikan di muka bumi ini. Bahkan kita masih bisa merasakan bagaimana mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, lidah masih bisa mengecap. Bahkan sampai detik ini kita masih merasakan akan semua anugerah yang Allah berikan di dunia ini kepada kita. Tahukah kita, tatkala Allah sudah limpahkan semua nikmat-nikmatnya kepada kita dengan begitu besarnya, tapi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ingatkan dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Saya ada informasi sedikit buat semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita mendengar ada seorang pengusaha yang kaya raya, orang Italia, tinggal di Italia, pengusaha kaya raya, meninggal dunia karena COVID. Dengan izin Allah, qadarullah, sebabnya karena COVID. Ada hal yang menarik yang bisa kita ambil sebuah pelajaran di saat kabar ini cukup ramai di media-media sosial dan cukup diperbincangkan oleh para netizen. Yang saya ingin ambil pelajarannya adalah ketika seorang anaknya menceritakan tentang bagaimana sosok ayahnya, bagaimana kekayaan yang dimiliki sama ayahnya. Dia bercerita bahwasannya semua yang ada di dunia ini bisa dia beli dengan uangnya. Semahal apapun itu bisa dimiliki dengan uang yang dia punya. Bayangin, berapa banyak kekayaan yang dia miliki itu bisa dibeli semua. Bahasa dari anaknya. Tapi ketika COVID melandanya, ketika sakit dirasakan oleh ayahnya, subhanallah, cerita anaknya membuat kita terkejut, bahkan membuat kita tersentak kaget bahwasanya ternyata nikmat Allah itu besar. Kenapa? Anaknya kembali melanjutkan ceritanya dengan kalimat, tapi tatkala COVID yang begitu dahsyat dirasakan oleh ayahnya, udara yang gratis yang disiapkan, dia nggak sanggup untuk membayarnya. Artinya adalah, pun dengan izin Allah menutup usianya karena kehabisan nafas. Subhanallah. Ternyata kalau kita hitung-hitung seperti yang tadi saya ceritakan tentang seorang kaya raya, seorang pengusaha yang dia mampu membeli apapun dengan uang yang dia milikinya. Tapi udara yang gratis yang disiapkan Allah, dia nggak sanggup untuk membayarnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung semua nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, kita nggak akan sanggup menghitungnya. Ini baru dari segi nafas. Saya pernah ajak semuanya juga, bahkan saya coba ajak untuk kita praktekkan bersama. Coba kita sama-sama tahan nafas. Ada nggak yang sanggup tahan nafas 5 menit? Kalau ada yang sanggup, kita mulai dari sekarang. Kita coba tahan nafas 5 menit. Dari sekarang. Ada yang merasakan ketika baru 1 menit, ada yang mulai terengap-engap nafasnya. Ada yang jantungnya mulai berdetak cepat. Ada yang mulai kecapean. Ada yang mulai nggak sanggup.
Ini baru 1 menit. Ada yang merasakan sampai lebih dari 1 menit, ada yang sampai 5 menit, subhanallah. Artinya adalah, semua yang Allah berikan kepada kita semua, ini merupakan nikmat-nikmat yang begitu besar. Apalagi saat ini, kita pun merasakan betapa mahalnya oksigen, betapa mahalnya udara yang Allah berikan. Sampai saat ini, banyak di antara kita, tatkala mengalami gangguan pernafasan, tatkala COVID menyerang tubuhnya, kemudian pernafasannya terkunci. Subhanallah, berapa banyak saudara kita, keluarga kita, teman kita yang mereka membutuhkan oksigen. Ternyata di sini kita baru bilang, oh, ternyata begitu berharganya nafas yang Allah berikan kepada kita semua. Sama halnya tatkala kita bilang akhirat ini cuma cerita, tapi dunia ini nyata. Tapi pada saat kita sudah meninggal dunia, kita baru katakan akhirat ini nyata dan dunia hanya cerita. Mari, dari kisah yang saya sampaikan di kesempatan malam yang mulia ini akan menjadi, bahkan akan membuat kita terus merenung, terus berpikir, terus merasakan akan semua nikmat. Tentunya kita harus bisa menjadi makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai bersyukur, jangan sampai kita terus dalam kondisi bahagia tapi nggak ingat Allah, dan jangan sampai tatkala kondisi kita susah pun tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah tetapkan kita sebagai makhluk yang pandai bersyukur, dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang punya manfaat bagi manusia yang lainnya. Mari kita ajak semua saudara kita, keluarga kita, teman kita bergabung dalam grup ini. Semoga kita semua senantiasa disabatkan iman kita, bahkan di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Allah tetapkan kita sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum wa faqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.